Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban pada para hadirin dan hadirat sekalian peserta INSIS Saturday Forum yang berbahagia, dan insya Allah di kesempatan kali ini di pekan pertama bulan November kita akan mengikuti satu episode Saturday Forum. Sekarang sudah masuk edisi yang ke-34. Dan pada kesempatan kali ini temanya adalah studi konsep keadilan, menakar ambang rasionalitas Mu'tazilah dan feminisme. Tema ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Dr. Henry Salahuddin. Beliau adalah Direktur Eksekutif INSIS. Dan Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka forum Saturday Forum ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana hudal lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhwati wa akhwati yang dirahmati Allah. Terima kasih sudah datang untuk menghadiri forum diskusi INSIS Saturday Forum. Kali ini membahas tentang studi konsep keadilan. Kita mengkaji konsep keadilan menurut feminisme dan Mu'tazilah. Dari mana sisi rasionalitasnya masing-masing. Kita akan menakar dan menimbang. Saya mulai dari satu pertanyaan. Ini demo-demo, gambar demo-demo di Istanbul. Feminis Isyan. Isyan itu berarti demo, menolak pemberontakan atau demonstrasi begitu ya. Kalau dalam bahasa Arab, Isyan itu artinya ya bermaksiat gitu ya. Pengingkaran gitu, pengingkaran. Tapi kalau dalam bahasa Turki artinya beda. Sama dengan inkilab. Inkilab kalau dalam bahasa Arab artinya kudeta. Tapi kalau dalam bahasa Turki artinya reformasi. Nah, begitu. Nah, dari gambar ini saya ingin mendahului dengan pertanyaan, kenapa orang demo? Pasti ingin menuntut keadilan, betul ya? Ya, betul ya? Ya, betul. Nah, apa bukti tidak adil itu? Mungkin yang didemo tidak sesuai menjalankan tugasnya, tidak sesuai aturan dan undang-undang, ya. Tidak menggunakan ukuran yang sama. Jadi tokoh yang didemo itu tidak menggunakan ukuran yang sama untuk rakyatnya, untuk objek yang diatur, atau mungkin tebang pilih, memihak, atau mungkin tidak proporsional, terlalu menyamaratakan, ya, bisa jadi begitu. Nah, kemudian, sekarang apa ukuran adil? Agama, nilai. Jadi orang yang misalnya
di bulan Ramadan secara demonstrasi di ruang publik, ya, makan secara demonstratif di ruang publik, berarti dia tidak adil pada dirinya dan pada orang sekitarnya, tidak menghargai umat Islam. Ukuran yang kedua pasti ini akal dan rasio, betul ya? Ya. Kok bisa orang korupsi? Kan berarti dia tidak adil pada dirinya, pada rakyatnya, pada amanah yang dia emban. Kok bisa dia menjalankan hukum dengan tebang pilih? Berarti tidak adil di situ. Atau sesuai dengan perasaan. Contohnya apa? Sesuai dengan perasaan, mengukur adil tidaknya. Ada pendapat? Yang ahli perasaan? Silahkan. Contoh tidak adil, ukurannya perasaan. Hah? Keasinan. Oh iya ini tidak. Ini masak kok keasinan gitu ya. Ya, baik, bagus juga. Silakan. Apa? Gimana? Pemilu kemarin MK putusan masalah umur. Oh, masalah umur. Oh, dirasa itu masih terlalu ini kok diangkat. Ini secara tidak memenuhi perasaan keadilan. Tidak memenuhi perasaan keadilan. Oke. Di Malaysia demonstrasi bahasa Melayunya apa? Unjuk perasaan. Unjuk perasaan gitu. Bukan perasaan bahagia yang ditunjukkan. Nah, siapa yang berhak menentukan orang ini adil, orang ini dolim? Siapa? Dan mandatnya dari mana? Siapa yang berhak? Satu, Tuhan, kitab suci, dan ulama. Dia mempunyai otoritas untuk itu. Apa yang Anda lakukan tidak sesuai, kalau Anda Islam tidak sesuai Al-Quran dan hadis ayat sekian. Hadis riwayat ini. Atau aparat negara, hakim dan instrumen negara itu. Nah, kepala adat, kepala suku, kesepakatan publik. Negara, wilayah yang tidak menggunakan kitab suci sebagai norma hukum itu biasanya menggunakan kesepakatan publik, negara-negara sekuler. Ya. Minum-minuman keras itu tidak dilarang sepanjang Anda minum di tempat yang baik dan benar. Tidak lagi nyetir. Kan begitu. Itu di Australia. Kalau lagi nyetir ketahuan ada kandungan alkohol di tubuh Anda, license itu akan dicabut. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang menurut feminis bagaimana? Etika keadilan feminis. Ya. Ini cara feminis memaknai keadilan. Etika keadilan feminis adalah pandangan feminis tentang moralitas yang berusaha untuk terlibat dan pada akhirnya mengubah pendekatan universal terhadap etika. Baik buruk, benar salah, ini adalah konsep nilai tentang moral, tentang akhlak. Akhlak menurut agama bagaimana? Tapi feminis juga masuk untuk terlibat di situ. Dan akhirnya bisa, karena sudah masuk, dia ingin mengubah pendekatan universal tradisional
Misalnya apa? Pendekatan universal tradisional terhadap etika. Orang hidup satu rumah tanpa pernikahan. Menurut etika universal tradisional baik atau buruk? Buruk. Tidak selamanya. Itu kalau laki-laki perempuan yang bukan mahram. Kalau sesama kawan kan nggak harus menikah, sama-sama laki-lakinya. Betul nggak? Ya. Tapi yang jelas hidup tanpa bukan mahram, laki-laki perempuan satu rumah seperti suami istri itu menurut etika universal tradisional, apapun agamanya, apapun sukunya, itu tidak patut. Betul, tidak baik dan dilarang, melanggar aturan. Oke, sepakat ya. Nah, muncul kemudian feminisme dengan paham seksualitasnya, my body my right, my body my choice, my body my apa itu, my apa lagi itu, my ya pokoknya kemerdekaan apa? Ya, my body, my authority, terus termasuk konsep ketubuhan. Tubuh perempuan adalah otoritas perempuan, hak perempuan untuk mengelolanya. Maka tidak boleh agama dan negara masuk mengintervensi tubuh perempuan. Dia bisa mentasarufkan, bukan mentasarufkan. Dia bisa menggunakan, mengelolanya tubuhnya sendiri semaunya. Hasrat untuk menikmati kebebasan, menikmati hasrat seksual tanpa aturan apapun. Nah, itu. Jadi masuk di situ nanti. Itu masalah seksualitas. Terus masalah kepemimpinan dalam rumah tangga. Kepala rumah tangga itu suami, ayah, laki-laki. Yang berlaku umum. Ini dipandang tidak adil. Kemudian masuk etika keadilan feminis. Nah, di situ ya. Ini bisa dimengerti ya. Ya. Tidak selamanya laki-laki harus menjadi kepala rumah tangga. Yang bisa menjadi kepala rumah tangga adalah siapa yang paling banyak berkuasa, siapa yang paling banyak penghasilannya. Terus kemudian ayat yang berkaitan dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ditafsirkan. Ayatnya tidak diubah, tapi cara memahaminya, tafsirannya itu diubah. Ar-rijalu bukan jenis kelamin laki-laki, tetapi bisa laki-laki, bisa perempuan, karena ar-rijalu menurut dia berasal dari kata rijlun, kaki. Jadi siapa saja yang banyak bergerak, ya, banyak keluar dari rumah, sering terlibat di ruang publik, maka dia itulah yang ar-rijal, meskipun dia laki-laki atau perempuan. Gitu. Nah, di sini etika keadilan feminis melihat bagaimana gender tidak dimasukkan dalam pertimbangan etika arus utama, mainstream. Jadi tidak masuk pertimbangan etika mainstream. Nah, di situ dia protes. Etika mainstream itu dianggap berorientasi pada laki-laki, konstruk sosial, ya, terpengaruh budaya patriarki. Nah, contohnya sekarang kita masuk contoh. Karena dirasa tidak adil gender, kurikulum Al-Quran didekonstruksi. Nah, ini bukunya, ya. Terlihat siapa penulisnya, siapa yang menerbitkan, siapa sponsornya.
Ini sudah menjadi tokoh pejabat editornya itu. Sama dengan buku yang kedua ini, pengaruh utamaan gender dalam kurikulum IAIN. Di situ disebutkan, misalnya Al-Quran dipahami dengan perangkat ulumul Quran. Kategorinya disebutkan mafil Quran, ma haulal Quran. Terus sampai akhir di sini ya, akhirnya menghasilkan tafsir. Ulumul Quran menghasilkan tafsir ya. Tafsir itu harus perspektif gender. Bukan perspektif wahyu, tapi perspektif gender. Jadi Al-Quran yang menghasilkan tafsir harus tunduk pada perspektif gender. Nah, maka dengan perspektif gender, ayat-ayat Al-Quran itu dikategorikan menjadi dua. Ayat-ayat yang ramah perempuan. Misalnya apa? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Terus? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini ramah bagi laki-laki, bagi perempuan khususnya. Tidak menyakiti perasaan perempuan. Kok ada itu pikiran ayat menyakiti perasaan perempuan itu? Nah, kan begitu kan? Nah, terus ada ayat-ayat misogini, ayat-ayat yang membenci perempuan, yang menyakiti perasaan perempuan. Contohnya ayat apa? Nisa'ukum harsul lakum, fa'tu harsakum annasitum. Wah, ini ayat ini objek seksual. Objek seksual, perempuan menjadi objek seks. Betul nggak Ustadz Iskandar itu? Mana Ustadz Iskandar? Oh iya. Betul nggak ayat ini disebut ayat ini sebagai objek perempuan? Perempuan menjadi objek seks. Nisa'ukum harsul lakum, fa'tu harsakum annasitum. Nah, nanti dipikirkan itu. Bagaimana kalau ditanya itu oleh feminis itu. Nah. Tidak. Satu. Kalau nisa hukum khitobnya laki-laki, suami, maka nisa hukum istri kamu, bukan istri tetangga kamu. Apalagi masa laki-laki dengan laki-laki, kan begitu. Nisa hukum harsul lakum, fa'tu harsakum annasitum. Itu adab, etika dalam berhubungan suami istri, supaya tidak melakukan, mohon maaf, sodomi dan seterusnya. Ya. Nah, diduga orientasi laki-laki, kurikulum fikih dikonstruksi. Contohnya apa? Ada disertasi yang sekarang orangnya sudah menjadi profesor dan di negaranya dia sudah menjadi mantri baru. Dia mengatakan fikih yang disusun di dalam masyarakat yang dominan laki-laki, male dominated society, seperti di kawasan Timur Tengah ketika itu, sudah barang tentu akan melahirkan fikih bercorak patriarki. Fikih bercorak patriarki. Jadi fikih kita ini karena imam madhab yang muktabar, yang 4 itu, baik Syafi'iyah, madhab Syafi'i, diurut dari awal madhab Hanafi. Terus yang kedua madhab Maliki, yang ketiga madhab Syafi'i, yang keempat madhab Hanbali. Ini yang paling bungsu. 4 madhab ini didirikan oleh laki-laki, maka diduga berorientasi laki-laki, fikih patriarki. Yang menulis ini juga laki-laki.
kan gitu. Tapi dia disebut karena dia mempunyai perspektif gender, dia disebut sebagai ulama perempuan. Ulama perempuan itu artinya bukan ulama yang secara biologisnya berjenis kelamin laki-laki, tapi yang berpihak pada perempuan. Kalau misalnya saya menafsirkan ayat Al-Quran yang memproduksi hukum dan selalu berpihak pada perempuan, maka orang feminis menyebut saya ulama perempuan. Kira-kira istri saya setuju enggak? Itu ada istri saya di belakang. Enggak setuju ya? Enggak setuju. Masa suaminya ulama perempuan? Ngamuk dia. Pasti. Nah, itu ya, paham? Nah, ini contohnya. Jadi kalau ini diuji, ini disertasi yang sudah diterbitkan buku. Kalau ini diuji, betul nggak fikih yang kita pelajari ini fikih laki-laki dan berorientasi pada laki-laki? Gampang aja, yang paling mudah. Syarat puasa untuk laki-laki durasinya itu dari ini waktunya berapa lama untuk laki-laki? Durasi berpuasa Ramadan. 1 bulan, iya. 1 harinya mulai kapan sampai kapan? Dari subuh sampai maghrib. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan sama. Katanya perempuan lebih lemah. Jadi sama waktunya. Jumlah rakaatnya sama. Nisab zakatnya sama. Yang jelas-jelas saja. Terus tapi fikih melarang. Nah, nanti kita lihat ini. Ini contoh ya. Ini dari buku yang tadi, sampulnya sudah di depan tadi. Ini nomor 7 bab 7. Dia mengkritik buku yang ada di madrasah. Sholat Jumat, syarat wajib sholat Jumat. Isinya yang dikritik itu, syarat kedua disebutkan bahwa orang yang diwajibkan sholat Jumat adalah laki-laki. Mereka keberatan. Kenapa hanya laki-laki yang diwajibkan? Kenapa harus laki-laki? Wah, alternatif ulasan kritis. Ini nggak tahu. Ini coba dinilai. Kritikannya ini apa ini? Dasarnya rasio atau apa ini? Ya, saya bacakan ya. Antum yang menilai. Kenapa harus laki-laki? Perlu dijelaskan secara rinci alasan mengapa demikian. Kenapa sholat Jumat itu harus laki-laki yang diwajibkan? Apa itu hanya merupakan rekayasa para ulama terdahulu atau memang ada faktor penguatnya? Kalau memang ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, perlu dimasukkan dalam bab ini. Ya, apa itu alasan basisnya? Apa itu ulasan kritisnya itu? Perasaan. Wah. Ya, perasaan gembira atau perasaan berduka? Perasaan iri. Menurut akhwat, apa itu basis landasan ulasan kritisnya ini? Ya, perasaan ya, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nilai sendiri. Jadi fikih, ya ini konsep mapnya. Fikih, ya, materinya fikih pidana, hudud, nikah, waris, dan seterusnya menghasilkan fikih perspektif gender. Ini yang ingin diusung
oleh feminis, kaum feminis Islam atau feminis Muslim atau Muslimah, nggak tahu lah. Buku madrasah yang dikritisi lagi adalah adzan. Begitu juga, ini isi kitabnya, isi bukunya. Pada halaman 38, gambar yang ditampilkan juga seorang laki-laki yang sedang adzan. Begitu juga halaman 46. Gambar adzan itu laki-laki dikritisi. Alternatifnya apa? Nampaknya fenomena sebagaimana ditampilkan oleh buku itu biasa terjadi di masyarakat luas, bahwa adzan itu harus dilakukan oleh orang laki-laki. Konstruk yang demikian sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat dalam keseharian. Padahal kalau dilihat dari sunnah adzan, tidak satu pun disebutkan bahwa kalau yang adzan itu diwajibkan harus laki-laki dan akan mendapatkan pahala berlimpah. Adzan dilakukan sesudah bersuci dari hadas kecil, besar dan kecil, dan bersuara bagus dan keras. Dia ingin adzan di masjid perempuan. Kira-kira ya. Dilanjutkan bacanya. Ya. Maka sebaiknya dalam hal ini diperlukan kejelasan guru dalam menyampaikan materi ajarnya, dan gambar tersebut kalau memang tidak sesuai dengan kandungan ini dihilangkan saja atau diberi gambar dua-duanya. Nah, kira-kira ini kritikannya itu berbasis apa? Rasio, perasaan, atau jenis kelamin? Sama ya dengan yang tadi ya? Iya, sepakat berarti. Oke, kita lanjut. Saya usahakan jam 11 selesai sehingga pertanyaan diskusinya bisa lebih panjang. Tapi kalau tidak, kita lanjutkan sedikit gitu ya. Nah, diduga hasil konstruk sosial, kurikulum bahasa Arab didekonstruksi. Bahasa Arab pun didekonstruksi. Nah, kondisi budaya Arab yang patriarkis menghasilkan mempengaruhi bahasa Arab dan seterusnya ini ya, akhirnya ya orang yang mahasiswa yang belajar sastra Arab itu dipengaruhi begini. Bahasa Arab itu hasilnya adalah bias gender dalam kaidah bahasa. Mahasiswa yang seharusnya niatnya ingin menguasai bahasa Arab akhirnya membenci bahasa Arab, fakultas, jurusan yang dia tekuni. Seperti pelatih bola, melatih pemain, kamu kalau main bola hati-hati, awas kemarin itu pemain itu patah kakinya, keseleo. Terus-terusan begitu. Gimana pemain bola itu semakin pintar atau semakin takut main bola? Kalau dilatih seperti begini, Pak. Ya meskipun tidak selalu sama ya. Nah ini ada dosen doktor perempuan menulis, jika Al-Quran yang diyakini tidak bermasalah dalam otentisitasnya, keasliannya saja sudah mengandung potensi lahirnya wacana agama yang bias gender, maka dapat diperkirakan seberapa besar potensi teks-teks religius lainnya seperti hadis, tafsir, fikih dan lain-lain dalam melahirkan wacana agama yang bias. Kenapa? Karena teks yang panjang itu menjelaskan ini karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab, bahasa kaum patriarki. Penulisnya berjilbab. Kira-kira batal enggak rukun imannya itu? Diragukan enggak itu? Kan percaya pada kitab suci, diantaranya Al-Quran. Muslimah meragukan Al-Quran dan menganggap hukumnya perlu dirombak.
Karena pengaruh konstruk budaya patriarki, dikonstruk itu terpengaruh oleh masyarakat tempat lahirnya budaya patriarki itu. Budaya Arab abad ke-7. Nah, sehingga cakupan keadilan menurut paham gender itu atau feminist justice ethic itu ya, satu, keadilan dan kesetaraan yang bermakna kuantitatif 50-50. Bukan gender equality, tapi sex equality sebenarnya. Arahnya ke situ. Melahirkan, tapi anehnya inkonsisten, melahirkan affirmative action, perlakuan khusus. Yang penting perempuan, dia berkelayakan atau tidak berkelayakan, qualified atau tidak qualified, perempuan harus dapat jatah 30%. Ini teringat, kalau sudah pokoknya, ya itu nggak bisa didebat lagi. Pokoknya saya mau 30%. Ini sekarang negara yang dipaksa untuk menuruti. Biasakan seperti dalam lagu, karena perempuan ingin dimengerti. Betul, perempuan ingin dimengerti? Iya. Laki-laki juga. Dia itu lagunya karena perempuan ingin dimengerti. Betul, ingin dimengerti. Milih mana, ingin dimengerti atau ingin dicintai? Dua-duanya, nambah lagi. Mau dimengerti, dicintai atau dinikahi? Tiga-tiganya, ya kan gitu, tambah lagi kan gitu. Nah, ini contoh. Nah, berikutnya dari affirmative action. Ini sudah inkonsisten dengan keadilan 50-50, kesetaraan 50-50, menginginkan peran maskulin dan mengkritik pembagian kerja, tugas yang sesuai untuk wanita, misalnya hanya guru, perawat, pengasuh anak. Bisa kok perempuan jadi supir bis. Bisa kok perempuan jadi petani kelapa, manjat kelapa, bisa. Ya kan gitu. Bisa kok jadi montir gitu. Jangan menganggap lemah perempuan itu. Gitu. Setuju nggak perempuan itu lemah? Enggak. Kuat. Lihat aja kalau bepergian itu, kopernya ya. Model-model Ustaz Iskandar ini kalau bepergian paling bawa apa? Tas satu tenteng gitu aja kan. Padahal kononnya beliau ini kuat, perkasa. Ya dibanding akhwat ini, coba kalau bepergian berapa koper itu? Sama masih nenteng lagi, ini lagi. Makanya yang overweight itu di pesawat itu kebanyakan jenis kelaminnya apa? Saya bukan pegawai bandara kan gitu. Kira-kira kan gitu. Itu subjek penelitian yang bagus itu. Perlu diteliti. Oh enggak juga, laki-laki juga overweight. Coba tanya, itu barang siapa? Barang istrinya kan gitu. Barang titipan dan seterusnya begitu akhirnya. Ketawanya keras sekali, kayaknya sepakat ya. Nah, menghapus segala bentuk kontrol laki-laki atas perempuan, maka enggak boleh dikritik betul. Dari mana itu istri harus taat pada suaminya? Itu hukum Tuhan, maunya Tuhan, bukan maunya suami. Ya sudah disuruh harus taat pada suami aja. Realitasnya gimana? Suami taat istri, patuh istri atau sebaliknya? Gak usah dijawab Pak, nanti curhat nanti, nggak usah, nggak baik di ruang publik, jangan curhat. Kan gitu.
itu. Ya. Nah, terus hak qawamatun nisa ala rijal. Dibalik. Bukan ar-rijalu qawwamuna ala nisa, tapi an-nisa'u yang qawwamah. Dibalik-balik itu. Nah, terus dikonstruksi makna ayat nusus. Dikonstruksi. Jadi istri durhaka, suami juga durhaka. Iya memang ada. Suami yang enggak baik itu ada. Enggak usah ngaku, Pak. Nah, terus merombak pengalaman anak-anak secara radikal. Kenapa sih kok perempuan itu harus feminin? Kan dipertanyakan oleh feminis. Ini gara-gara sejak kecil dikasih mainan, dikasih pakaian yang feminin. Pakaiannya harus pink. Mainannya masak-masakan. Jadi perempuan itu kewajibannya harus dapur, sumur, kasur ketika sudah menikah. Lah gimana? Kamu mau menikah? Ingat loh, perempuan itu kalau sudah menikah perannya cuma 3, dapur, sumur, kasur. Anda menikah, kan? Berarti Anda laki-laki sebagai suami. Berarti Anda taat agama, kan? Berarti Anda akan memerankan istri Anda di 3 sektor itu. Sektor sumur, dapur, dan kasur. Anda sebagai suaminya dipertanyakan begitu, kepemimpinan Anda akan menjawab apa? Kira-kira. Ini tes potensi dasar. Gimana kok ngelihat saya? Ada yang bercita-cita menikah? Kaum Adam? Apa? Calon pemimpin rumah tangga sebelum menjadi calon pemimpin negara. Ketika Anda dipertanyakan itu, jawabannya gimana? Oh enggak kok, Islam itu enggak ini. Seperti burung unta ini kan. Iya, kira-kira begitu jawabannya. Atau mau jawab apa? Nah ini karena enggak ikut kursus keluarga dan Islam, gender dan keluarga. Kaum Adam. Kalau perempuan bagaimana menjawabnya? Enggak kok, perempuan dalam Islam itu seperti Khadijah begini terus dijawab. Anda selalu jawabannya defensif terus. Kenapa enggak diserang, jawabannya itu serangan balik sekalian? Apa salahnya? Misalnya kalau istri saya berperan di 3 sektor itu, salahnya apa? Nanti kalau tidak mau berperan di 3 sektor itu, nanti kalau ada relawan masuk menggantikan peran itu, merebut peran itu bagaimana? Relawati dong. Relawan dan relawati gitu. Oke ya. Sudah paham? Siap menjawab itu. Gitu. Jangan hanya itu aja. Nah, memandang normal semua perilaku seksual, mau homo, hetero, mau menikah dulu atau menikah setelah hari pencoblosan dan seterusnya. Bebas. Menciptakan bahasa inklusif gender. Di Inggris itu kan ada dulu itu kan tidak ada chairwoman. Mana yang ada yang apa itu fakultas sastra Inggris ada? Atau TOEFL-nya 900 ada nggak? Berapa itu? Skornya berapa? Yang tertinggi berapa itu? 800. 670. Tertinggi 670. Tertinggi. Ada nggak misalnya chairwoman, tapi masuk kemudian chair
kan chairman, kemudian chairwoman, spokesman, spokewoman. Ada bahasa inklusif diciptakan barusan, dan itu kemudian masuk ke kajian-kajian Islam, kajian-kajian budaya lain, dimasukkan semuanya. Nah, dekonstruksi batasan aurat, kedudukan dan peran wanita dalam agama, double burden, me time, politik ketubuhan dan seksualitas, peran keibuan, itu adalah perbudakan, pernikahan adalah lembaga legal yang memperbudak perempuan. Ini semuanya ada perombakan konsep keadilan yang disebut feminist justice ethic. Nah, sekarang masuk teologi keadilan kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah dan ilmu kalam. Di masa dinasti Umayyah, masalah sifatullah, sifat-sifat Tuhan menjadi pembahasan serius. Tokohnya adalah Al-Ja'du ibnu Dirham, tahun 128 Hijriyah. Dia adalah pengusung ide bahwa Al-Quran yang merupakan kalamullah adalah makhluk. Ya. Idenya itu diikuti oleh Jaham ibnu Sofwan, tahun 128 Hijriyah juga, dan Ghailan ad-Dimashqi, lalu berkembang di Khurasan, wilayah Irak ya, atau Iran gitu sekarang ini. Nah, dari pengaruh ide ketiga tokoh inilah akhirnya muncul Wasil bin Atta, pendiri Mu'tazilah. Jadi kalau mengatakan Al-Quran kalamullah itu betul, firman Allah. Mu'tazilah itu meyakini Al-Quran kalamullah, tapi dia bermain-main di dataran filosofi. Kedudukan Al-Quran sebagai kalamullah itu qadim atau makhluk, created atau eternal. Mu'tazilah mengatakan apa? Makhluk, created. Kedudukannya bermain-main di tahapan filosofi. Itu sudah dikatakan ahlul bid'ah, bid'ah yang menyesatkan, masuk gitu. Nanti kalau membaca seluruh logikanya, argumennya, bisa goyang. Nah, ini dulu, ini saya pamerkan di sini. Ini adalah skripsi S1 saya tahun 99. Ya, mungkin ada yang belum lahir ya, 99. Ya. Di alam mana itu? Menurut Mu'tazilah, antum lahir tahun berapa? Pas 99, akhir 99. Nah, ini sebelum akhir 99. Ini terbit sebelum Anda lahir. Jadi pas Anda terbit, pas setahun sebelumnya, Anda di mana? Ini dibahas dalam dalam teori Mu'tazilah yang dibahas di sini. Itu namanya teori al-kumun wal mutadakhilah. Jadi setahun sebelum Anda lahir, Anda ini kita ini menurut Mu'tazilah masih tersebar di ayam, kambing, kucing, tergantung bapak antum semuanya, bapak kita semuanya makan apa? Jengkol. Nah, ini unsur-unsur, ada jengkolnya, ada ini. Nah, ini yang kebanyakan makan jengkol ini. Jadi unsur ini masuk dalam teori al-kumun wal mutadakhilah. Jadi saya menulis ini membaca kitab Mu'tazilah di umur berapa waktu itu? 23, 24 gitu. Antum semuanya yang di sini. Di sini baru baca satu halaman ini bisa berjam-jam itu, diulangi lagi. Saya sampai ikat itu kepala, pusing banget itu. Sudah bahasanya rumit, pakai bahasa Arab yang abad pertengahan dulu. Domirnya ini merujuk kemana. Sudahlah, pakai ini gosok. Balsam, dulu masih balsam Remason dan seterusnya. Nah, itu namanya teori al-kumun wal mutadakhilah.
meskipun sesat, kepribadian orang pendiri Mu'tazilah yang dicap sesat itu, coba lihat, kita biografinya. Fayarwi atau Fayurwa an Wasil ibnu Atha, tentang Wasil, diriwayatkan tentang Wasil bin Atha, annahu idza jannahu lail soffa qadamaihi li sholli wa lauhun wa dawatun maudu'ani. Jadi ketika sudah gelap datang, malam datang, dia membersihkan dua telapak kakinya, berwudu, kemudian sholat. Ketika dia sholat, dawatun, lauhun itu papan untuk menulis, sabak, buku tulis orang dulu, dan tinta tersedia di sampingnya. Fa'idha marrot bihi ayatun fiha hujjatun ala mukhalif. Dia sholat sunnah, baca Quran. Jadi bacaannya itu panjang. Kalau terinspirasi dalam sholatnya, ada argumen Al-Quran yang menjelaskan kelemahan lawan alirannya, jalasa fakatabaha tsumma ada fi sholatihi. Dia duduk nulis, balik lagi sholat, teruskan sholatnya. Soleh enggak? Soleh banget kan ya, orang sesat ya. Jadi kualitas orang sesat dulu itu soleh sekali. Ada enggak orang liberal sekarang tuh sesoleh itu? Bacaan Qur'annya dari situnya, orang feminis, ada enggak? Ya. Waruwiya an Amru ibnu Ubaid, itu juga pendiri Mu'tazilah, umurnya lebih panjang. Kalau Wasil bin Atha itu cadal, nggak bisa ngomong R. Jadi kalau ngomong selalu berusaha menghindari ro. Korek. Dia cari bahasa lain. Apa korek? Lighter juga ada itu. Apa? Pemantik diskusi itu pemantik. Gitu. Itu kepintarannya itu. Wasil bin Atha selalu menghindari ro. Dia pasti tidak mau untuk disuruh mengajar imla itu. Imla itu dikte Arab, guru melafalkan Al-Qur'an satu kan itu. Akhirnya roknya kan itu. Gimana yang nulis itu? Nah, sekarang Amru bin Ubaid, annahu kathiron makana yusholil fajr biwudu'il maghrib. Dia sering sholat subuh dengan wudu maghrib. Bukan isya loh ya. Kalau isya, hebat nggak kalau isya? Bisa diakali. Lah ini suka ngakali. Bisa diakali. Males sholat isya duluan, terus pakai beker 5 beker itu, jam beker untuk membangunkan subuhnya misalnya jam masuk subuh sekarang jam 4 ya, setengah 4 ya, dia bunyikan 5 alarm itu, setengah 4 wudhu sholat isya, sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Seakan-akan ini bakal politisi kayak begini. Saya terbiasa sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Wah. Ternyata rumusnya orang yang blow-on tuh, hebat sekali, wah luar biasa ini. Ya kan gitu. Bahkan kalau tidak diakali pun, musim apa dulu?
Kalau musim panas nggak begitu mengherankan. Musim panas itu masuk isya jam berapa? Masuk isya itu maghrib itu jam 9, setengah 9. Isya itu setengah 11-an. Baru isya. Subuh nanti jam setengah 4 atau jam 3. Tapi kalau musim dingin, nah itu panjang sekali, malamnya panjang sekali. Musim panas malamnya pendek. Nah ini Amr bin Ubaid itu sholat subuh dengan wudhu sholat maghrib. Wa annahu hujajan katsiratan masyian. Dia haji, berkali-kali haji ya, dengan jalan kaki. Wa ba'iruhu mauqufun ala man ahsara. Untanya ya sudah mauquf ala man ahsara. Apa ini? Dia punya, bukan berarti dia miskin, dia punya unta gitu. Tapi dia lebih suka jalan kaki. Yo, sezuhud itu, sesoleh itu orang sesat dahulu. Kalau dikuruskan dengan orang sesat sekarang gimana? Turosnya, tafsirnya Al-Kasyaf, Yamasari, Tanzihul Quran, Anil Mata'in, ya, Qadi Abdul Jabbar, hadis dan jarah, Al-Fa'iq fi Ghurib hadis wal athar Yamasari, terus Qabul Akhbar wal Ma'rifatur Rijal. Dalam akidah Al-Mughni fi Abwabit Tauhid, ini termasuk referensi skripsi S1 saya di Gontor. Al-Muhid bit Taklif, ini juga karena saya bidang akidah ya. Qadi Abdul Jabbar, Firrodi al-Nasoro al-Jahiz, ini tidak termasuk bidang kajian skripsi saya. Tabaqatul Rijal. Jadi Mu'tazilah juga nulis kitab-kitab itu. Perawi-perawi hadis itu. Usulul fikih al-Mu'tamad fi usulul fikih. Banyak sekali tokoh-tokoh Mu'tazilah itu dalam fikih bermadhab Syafi'i. Membingungkan kan? Kan gitu. Jadi tapi tidak ada ulama yang bersepakat satu suara. Tidak ada ulama yang mengatakan Mu'tazilah itu kafir. Tidak. Dia ahlul bid'ah. Dia sesat. Kalau ketemu dengan dia boleh salam enggak? Ya salam. Bahkan kitab tafsirnya itu sampai sekarang dipakai. Karena Jamasari itu ahli bahasa luar biasa. Dalam fisika, al-jibal wal amkinah wal miyah air. Tulisan Jamasari, fisika menguasai. Ya, terus kemudian ada tafsirnya, ada akidahnya. Akidah enggak ya? Hadis. Di antara ide-ide kalam Mu'tazilah, nafsu ru'yatil bari yaumal qiyamah. Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala pada hari kiamat. Kalau dilihat dengan mata kepala berarti Tuhan seperti makhluk. Madhab tasbih itu menempati ruang dan waktu. As-sifat ainudzat, sifat dan zat itu sama. Ya. Sebab kalau sifat dan zat itu berbeda dan masing-masing itu azali, berarti ada ta'addudul qudama. Ini kalau saya bahas semuanya akan lama ini nanti. Ini berseri-seri ini. Mudah-mudahan nanti ada seri kuliah ilmu kalam. Mudah-mudahan. Dulu pernah saya buat ini. Al-abdu khaliqun li af'alihi. Jadi perbuatan hamba itu diciptakan oleh hamba sendiri. Bukan diciptakan oleh Tuhan, bukan kemauan Tuhan, kemauan hamba sendiri. Dalil-dalilnya itu nanti banyak dari Al-Quran.
Mereka punya wujubu bi'sati rusul ala Allah. Jadi Allah wajib mengutus nabi. Kalau tidak wajib, kalau mengutus nabi itu tidak wajib atas Allah, maka tidak perlu ada surga dan neraka. Rasional sekali. Tidak wajib. Nah, itu nanti akan tergoyang semua ya ini. Kalau sudah kita ngomong tentang Mu'tazilah, maka yang sanggup ya mengimbangi itu Asy'ari. Ini bukan pakai langsung fatwa halal haram langsung, enggak. Al husnu wal qubhu akliyani. Standar nilai itu adalah akal. Baik buruk itu berdasarkan akal. Bukan berdasarkan wahyu. Minuman khamr diharamkan karena akal mengatakan harus diharamkan karena merusak akal. Jadi kalau ada umat manusia yang tidak tersentuh oleh dakwah Islam, tidak pernah kedatangan nabi, tidak pernah kedatangan ulama, tidak ada informasi tentang Islam, menurut ahlu sunnah ini dalam masa-masa ahlul fatrah. Kedudukannya gimana? Nanti masuk surga atau tidak? Ya, kalau menurut ahlu sunnah itu kembali kepada iradah Allah. Kalau Mu'tazilah, dia punya akal enggak? Kalau punya akal itu yang bisa menghukumi. Kalau dia mencuri kan dia punya akal. Nah, gitu. Jadi al-husnu wal qubhu akliyani. Khalqul Quran, Quran itu makhluk. Terus nadoriyatul kumun wal mutadakhilah. Itu tadi yang saya katakan. Setahun sebelum Anda lahir, Anda masih tersebar di unsur-unsur binatang, tumbuh-tumbuhan, atau apalagi. Ya makanan manusia itu aja kan. Binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nah, al-wa'du wal wa'id wajibun 'ala Allah. Janji dan ancaman surga dan neraka itu wajib atas Allah. Cuma yang dipertanyakan, siapa yang bisa mewajibkan Allah? Siapa yang mewajibkan Allah? Allah harus menyediakan surga dan neraka. Siapa? Mu'tazilah bisa menjawab. Allah sendiri, Allah mewajibkan dirinya sendiri. Sukunu harakati ahlil jannah wan nar. Jadi nanti ahli surga dan neraka itu diam semuanya. Karena kalau bergerak itu nanti akan berhenti. Jadi diam itu kekal berarti. Jadi kalau Anda pengen kekal itu diam aja gitu. Ini teorinya Mu'tazilah. Al-manzilah baina mangzilatain. Kedudukan di antara kedudukan al-ihbat wa takfir. Ini konsep yang bisa teori Mu'tazilah untuk menentukan Anda ketika mati itu masuk surga atau neraka. Sudah bisa dikalkulasikan di dunia ini. Dia sudah bisa mendahului malaikat. Tahu. Umurnya berapa? 40 tahun. Mulai dihisab umur akil balik. Oke. Kebaikannya apa saja? Coba tanya keluarganya. Ini. Kejahatannya yang diketahui apa saja? Berarti dia masuk surga. Berdasarkan catatan keluarga. Pengakuan keluarga. Itu. Nafyu syafa'ah lil fusak. Jadi Nabi bisa memberi syafaat itu ditentang oleh Mu'tazilah. Orang fasik, orang yang suka, orang pendosa kok dikasih syafaat, ini tidak adil. Ini semuanya ukurannya adalah rasio. Nah, usulul khamsah Mu'tazilah.
Tauhid, adl, wa'du wal wa'id, al-manzilah bainal manzilatain. Tauhid itu kajian tentang pembahasan tentang Tuhan, sifat-sifatnya, zatnya. Nah itu tauhid. Pancasilanya Mu'tazilah. 5 dasar keyakinan Mu'tazilah. Orang mengaku Mu'tazilah tapi tidak percaya salah satunya, dia bukan Mu'tazilah. Dia Mu'tazilah KW. Ya. Abal-abal. Al-adl, keadilan, prinsip keadilan, prinsip janji dan ancaman, surga dan neraka. Prinsip tentang kedudukan di antara dua kedudukan. Nah, orang melakukan dosa besar, dipertanyakan, apakah dia mukmin atau kafir? Khawarij mengatakan dia kafir. Khawarij itu ekstremis. Langsung dia kafir. Kok bisa orang beriman kok berbuat dosa besar? Itu Khawarij, langsung jelas, tegas, kafir. Mu'tazilah apa itu? Ahlussunnah wal jamaah. Maaf, sebelumnya Khawarij, terus Murji'ah. Dia mengatakan orang yang berdosa besar itu dia tetap mukmin kamilul iman. Seorang mukmin yang imannya sempurna. Sebab la yadurru ma'al imani maksiatun. Kalau orang sudah beriman itu tidak terpengaruh sedikit pun keimanannya itu dengan maksiat, seberapapun besarnya. Oh, ini berlawanan. Khawarij dengan Murji'ah. Mu'tazilah, Khawarij sumbu pendek, langsung kafir. Murji'ah sumbu panjang. Sumbu panjang dan basah, enggak nyala. Nah, gitu. Ahlussunnah wal jamaah berpendapat. Ya. Apa pendapatnya tentang pelaku dosa besar? Apa? Ada yang ingat? Dia mukminun naqisul iman. Mukmin yang imannya kurang, tidak sempurna ketika dia berbuat maksiat. Jadi al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu bertambah, fluktuatif, bertambah dan berkurang. Seperti kondisi moneter. Nah, gitu. Yazdadu ma'at-ta'ah. Jadi keimanan itu bertambah ketika kita melakukan ketaatan. Ketika melakukan maksiat dia decline, langsung turun, terjun bebas. Mu'tazilah mengatakan dia di antara dua kedudukan. Wah, abstain. Nah, sekarang al-adil yang dibahas dalam konsep keadilan Mu'tazilah itu nafyu suduril kubhi anillah. Panjang ini, menarik sekali pembahasannya. Jadi menolak sudurul kubhi anillah. Menolak keburukan itu berasal dari Allah. Al-lutful ilahi. Jadi pembahasan prinsip keadilan itu yang pertama menolak sumber keburukan, kejahatan itu dari Allah. Sepakat nggak? Wah, Mu'tazilah semuanya ini. Baru satu. Al-lutful ilahi. Apa itu? Kelembutan Tuhan. Tuhan itu harus lembut. Rahman dan Rahim. Bi satu rusul. Salah satu pembahasan dalam prinsip keadilan itu kewajiban Tuhan mengutus nabi. Al-husnu wal kubhu akliyani. Baik buruk itu berbasis akal. Nah, kalau tadi sepakat ya,
menolak sumber kejahatan dan keburukan itu dari Tuhan. Menolak ya, sepakat ya? Sepakat? Ya, ini kaum Mu'tazilah semuanya ini. Saya nggak sepakat. Pertama, apa definisi al-qubhu? Kejelekan. Jelek menurut manusia itu apakah itu jelek menurut Tuhan atau jelek menurut Tuhan itu juga jelek menurut manusia? Standarnya apa? Menilai sesuatu itu jelek. Misalnya banjir, bencana banjir melanda. Banjir baru banjir tersapu, hancur satu desa. Belum lagi bersih-bersih, gunung meletus, kena lagi. Ini baik atau buruk? Jelek atau tidak? Hah? Jelek. Jelek. Siapa yang membuat kejelekan itu? Menurut manusia itu jelek, ya kan? Iyalah, masa baik? Keluarganya meninggal, mobilnya yang belum lunas cicilannya kemasukan lumpur dan ketiban batu, gunung meletus. Enggak diasuransikan lagi, lengkap penderitaan karena pengen hemat. Kan gitu. Itu baik atau buruk? Jelek atau bagus? Bagus. Bagus. Jelek kan? Siapa yang membuat kejelekan itu? Zionis. Enggak gitu. Gunung, hukum alam. Yang memerintahkan gunung meletus itu siapa? Allah. Jangan ngelantur. Makanya rukun iman itu apa? Yang keenam, percaya pada qada dan qadar, khairuhu wa syarruhu. Jangan berhenti. Percaya takdir, qada dan qadar. Khairuhu wa syarruhu. Baiknya maupun buruknya menurut ukuran manusia. Jadi Tuhan tidak mampu menciptakan kejelekan, tanda kutip. Itu prinsip Mu'tazilah. Jangan ngelantur. Ada ujian, semuanya itu ujian. Saya diuji, Anda diuji. Ujian Anda dan ujian saya berbeda. Ada yang diuji dengan kenikmatan, ada yang diuji dengan musibah. Milih mana? Diuji dengan kenikmatan atau kesusahan? Hah? Milih mana? Enggak diuji. Enggak diuji. Pikiran enggak diuji, ini ujian. Ujian itu. Enggak diuji. Langsung naik kelas. Enak saja. Hidup kecil dimanja, besar foya-foya, mati masuk kuburan. Gitu. Oke. Nah, di sini ada af'alul ibad juga. Af'alul ibad, kedudukan perbuatan hamba. Siapa yang menciptakan? Bunuh diri. Bunuh diri itu masuk mana? Orang bunuh diri. Itu takdir atau kemauan sendiri? Wah, bingung. Ikhtalafal ulama. Ulama perempuan dan ulama laki-laki berseberangan. Kesimpulan sekarang. Mau dibahas dulu? Enggak usah ya. Pokoknya kalau Anda bingung, berarti Anda sedang mengikuti kuliah filsafat dan ilmu kalam. Itu tanda-tandanya berarti sudah mulai masuk. Ya, bingung gitu.
Meskipun nanti tambah pinter. Ya, nanti pertanyaan ya, saya selesaikan aja dulu. Kalau ditanyakan nanti dibahas, kalau enggak ya enggak. Cara feminis memperjuangkan keadilan untuk perempuan, tanda tanya. Di ranah pribadi, di ranah keluarga, dan ranah publik. Bagaimana cara feminis memperjuangkan keadilan untuk perempuan? Nah, di ranah pribadi, individu, kampanye menikmati hasrat seksual gaya bebas, seksual konsen. Ya, yang penting ada konsen, persetujuan, salah satunya. Ya. Terus kebebasan menutup atau membuka tubuhnya, tidak ada konsep aurat. Di ranah keluarga, kebebasan kawin sama jenis dan beda agama. Menutup aurat harus kemauan anak, kalau bagi anak. Jadi anak itu harus demokrasi. Orang tua itu harus demokratis kepada anaknya. Setuju? Pendidikan keluarga itu harus demokratis. Setuju? Berarti otoriter. Hah? Setelah akil balik. Orang tua mau akil balik. Anaknya. Jadi sebelum akil balik otoriter. Kok nggak yakin, Pak? Ketawa. Harus otoriter kan gitu. Mendidik itu masa harus sesuai kesepakatan dengan yang dididik? Nak, kamu mau sholat nggak, nak? Gitu. Anak itu harus dipaksa masuk surga. Dibiasakan dipaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Begitu. Berarti Anda enggak demokratis. Ya ben aku rapopo, gitu. Enggak masalah. Enggak demokratis. Ya, anak-anak saya sendiri. Istri saya yang melahirkan, saya yang menafkahi. Kenapa saya harus ikut kamu? Kan gitu. Nah, itu namanya apa? Apa itu? Personalitinya itu harus strong personality. Enggak perlu mengikuti perkataan orang semuanya. Strong personality. Gitu. Konsep double burden yang timpang lebih menyerang ke keluarga daripada ke tempat kerja. Hak aborsi, marital rape di ranah publik mengharuskan perempuan ikut dalam pembentukan partai politik. Lihat pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008. Ini perjuangan keadilan yang dilakukan feminis. Cara feminis memperjuangkan keadilan untuk perempuan, tanda kutip tanda tanya lagi. Ini lihat ini. Karena ingin keadilan yang dipersepsikannya, maka agama pun dianggap tidak adil dan dikritik. Apa bukti kritiknya? Konsep qawamatur rijal, konsep nusyus, larangan aborsi, izin suami dan ketaatan istri pada suami. Kenapa sih agama kok ngelarang-larang perempuan puasa sunnah kalau tidak mendapatkan izin dari suaminya? Kenapa istri harus mendapatkan izin suaminya untuk puasa sunnah? Diprotes. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan atau membenarkan? Apa urusannya suami kok seperti Tuhan aja mengizinkan dan tidak dalam beribadah? Kalau istri misalnya sudah puasa jam 9, terus ditanya suaminya,
Ayo makan. Maaf mas, saya lagi puasa. Enggak, batalin aja. Suami yang solehah meneruskan puasa sunnahnya atau membatalkan? Suami yang solehah. Kok suami yang solehah? Istri. Yes, wow. Saya melihat istri saya itu kadang-kadang bingung saya. Nervous saya itu. Istri yang solehah itu baiknya melakukan apa? Meneruskan puasanya atau membatalkan puasa sunnahnya? Membatalkan. Istri yang solehah. Kenapa Bapak yang menjawab? Apakah di rumah Anda merasa menjadi istri? Ya, apa? Melanjutkan atau membatalkan? Membatalkan. Kenapa? Dia dapat berapa pahala? Wah, dihitung langsung kalkulasinya. Niat puasa, sudah berpuasa, terus taat pada istri, mengikuti taat pada istri, gitu kan? Taat pada istri, taat pada suami, taat pada perintah suaminya. Terus berarti taat pada perintah Allah, 4 pahalanya. Gitu. Kalau dia melanjutkan puasa sunnah, kalau suaminya kecewa, ya bisa jadi bukan dapat pahala, madorot banyak. Laki-laki itu kan kadang seringkali manja, pengen makan ditemani istrinya. Nah kalau istrinya puasa, nanti ada relawati yang masuk lagi gimana? Menemani suaminya makan. Dan seterusnya. Jadi ciri wanita solehah pun dikritik karena dianggap nggak adil. Pemberi mahar kenapa harus laki-laki? Yang mentalak kenapa harus laki-laki, hak talak? Wali nikah kenapa harus laki-laki? Emang perempuan nggak bisa, nggak boleh. Kenapa gara-gara perempuan? Nah ini semuanya. Nah ini tidak saya sebutkan semuanya. Ini yang jelas keadilan menurut Islam. Ini terakhir, memandang semua manusia setara dan sama tanpa pembedaan karakteristiknya berbasis agama, ini akan menghasilkan kemelut akal budi dan kedzaliman. Janganlah dibeda-bedakan antara muslim dan non-muslim. Ya harus dibedakan, haknya masing-masing, kewajibannya masing-masing. Harus ditulis secara jelas dalam KTP-nya apa agamanya. Bukan untuk membeda-bedakan, tapi untuk menghormati keyakinan agama yang dipeluknya. Lah kalau nggak ditulis dia seorang muslim dikuburkan dengan berdiri misalnya. Nggak tahu itu agama apa, ada nggak itu? Atau dibakar, atau diapakan. Nah kan salah. Gitu. Dia harus dibeda-bedakan. Masa sudah tahu jelas-jelas negara Indonesia, hidup di negara Indonesia, kok mengajukan hak untuk tidak beragama secara legal dan ditulis di kolom KTP. Ini sakit jiwa. Iya kan? Sakit jiwa itu. Jelas-jelas Pancasila, ketuhanan yang maha ya hafal semuanya. Tuhanan yang maha esa. Sebelum semuanya, itu kan jelas. Kok bisa dia hidup di negara Indonesia?
Jadi selama hidupnya selama ini tuh ngapain gitu loh di Indonesia itu. Iya, betul kan? Nah. Sebab tidak ada bedanya lagi antara yang bertauhid dan yang musyrik. Memang harus dibedakan. Agama tidak menjadi acuan dalam memperlakukan manusia. Kalau ini dibebaskan semuanya, ya, berbohong pun tidak menjadi ancaman bagi negara. Iya kan? Seharusnya agama mengambil peran penting. Mendirikan lembaga yang memberantas dan melakukan terapi pada warganya yang melakukan kebohongan. Saya kemarin ngisi di calon guru sekolah keguruan atau apalah, saya nggak usah menyebutkan itu. Saya tanya apa jurusannya, pendidikan fisika. Ini apa? Pendidikan bahasa Arab. Itu apa? Pendidikan biologi, pendidikan teknik dan seterusnya lah, macam-macam, banyak. Berarti setelah ini jadi guru semuanya? Iya, ada yang pendidikan guru SD, pelajaran semua pelajaran, itu pakar dunia akhirat untuk SD, semua pelajaran. Oke, berarti habis ini jadi guru. Kamu tahu nggak bedanya mendidik dan mengajar? Nggak tahu. Kalau kamu sebagai ini guru, meskipun pendidikannya fisika, kalau ada murid kamu suka berbohong, kamu tahu nggak cara mengobatinya? Wah, bingung dia. Ini pakai teori apa ini? Kan pendidikan fisika, hukum Archimedes kah? Gaya dan tekanan, kan gitu, dan seterusnya. Jadi karena nggak dianggap penting, padahal dalam Islam itu ra'sudzunubi al-kadzibu. Pangkal semua dosa, puncak semua dosa itu adalah bohong. Nah, itu. Contoh ya, ini memandang semua manusia setara dan sama tanpa pembedaan karakteristiknya berbasis agama berakibat pada dampaknya adalah kemelut akal budi dan kedzaliman. Contohnya apa? Hukum larangan nikah antara muslimah dengan laki-laki non-muslim akan dipandang diskriminatif karena mengesampingkan agama dalam penetapan hukum. Yang kedua, kesimpulan akhir yang kedua, keadilan feminis, perspektif gender cenderung antagonis dan seksis dan berakar pada pengalaman ketertindasan perempuan. Maka konsep keadilan yang ditawarkan feminis itu cenderung tidak ramah perempuan, ramah lingkungan. Yang ketiga, keadilan versi Mu'tazilah menyandarkan paham realisme dan rasionalisme sehingga merobohkan bangunan ilmiah yang integral dalam Islam. Apa saja itu? Sebab kebenaran dalam Islam itu tidak hanya rasio saja. Ada 4 hidayah pada manusia yang diberikan Allah. Pertama, hidayah apa? Kok wahyu langsung? Jangan wahyu langsung. Anak kecil nggak mengenal wahyu, insting. Bayi itu yang bisa bayi itu apa? Masa langsung nangis? Oh ya nangis, betul. Kan nggak ada keluar langsung ketawa kan? Jadi nangis itu dia nggak pernah kursus, bayi itu langsung. Maka kalau saya nggak heran kalau sudah bapak-bapak masih menangis itu, saya nggak mempertanyakan karena itu keahlian sejak lahir. Ya. Terus apa lagi yang bisa bayi?
Nggak ingat? Akal, masa sudah berakal, kamu sudah mikir waktu bayi? Kok menyusui, bayi kok menyusui, gimana ini aneh lagi bapak-bapak ini memang bapak-bapak ini luar biasa ini. Iya. Apa yang bisa bayi selain nangis? Menyusui. Apa? Ketawa nangis. Ini parah ini bapak ini, masa bayi sudah ketawa. Dua saja, nangis dan nyedot. Kok menyusu? Nyedot. Dia apapun yang ditaruh di mulutnya itu disedot. Imtisos, nyedot. Itu tanpa kursus. Jadi kemampuan manusia pertama kali itu dua itu, nangis dan nyedot. Enggak ada bayi taruh sesuatu ditiup, enggak ada. Semuanya disedot. Dan itu makanya hidayah itu bisa masuk. Dia minum ASI, menyusu, bukan menyusui. Wah, gitu Pak ya. Oke. Terima kasih. Wa barakallahu fikum walillahil hamdu wassana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran atas paparan yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Henry Salahuddin terkait konsep keadilan dalam perspektif Mu'tazilah maupun perspektif feminisme. Dan mungkin banyak berkelindan di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, kita punya ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan untuk sesi pertanyaan. Termin pertama saya persilahkan pada Bapak satu, kemudian dari pihak akhwat ada? Yang pertama Pak Sutarwan, yang kedua silakan. Ya, Mbak siapa? Mbak Nisan, ya silakan Pak Sutarwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama berkaitan dengan ide-ide mazhab Mu'tazilah ini, saya merasa memang karena dasarnya adalah rasionalitas logis, hampir sebagian besar tidak terbantahkan. Itulah yang kemudian menyebabkan dasar-dasar rasional dan logis ini membuat suatu bangsa itu atau peradaban itu menjadi maju. Itu dicatat di dalam sejarah Abbasiyah ketika Harun ar-Rasyid, kemudian Al-Ma'mun, Al-Mu'min, ya. Begitu pula kemudian dikembangkan di Barat, ya, di Eropa, di Amerika. Sampai sekarang Amerika Barat itu maju dalam segi peradaban karena rasionalitasnya. Sehingga misalnya ketika perang dan penjajahan Palestina ini, kita lihat mereka lebih unggul dari segi militernya dan lain-lainnya. Sementara negara muslim melempem semua. Yang mazhabnya Sunni lah kalau kita sebut, ya, atau yang Wahabi. Mungkin yang masih berani menantang ya yang mazhabnya Syiah itulah. Nah, kenapa? Karena mungkin di Syiah itu memang unsur-unsur rasionalitasnya masih dipakai. Sehingga misalnya mereka filosof itu enggak pernah mati di kalangan mereka, juga di kalangan Barat. Tapi di kalangan Sunni misalnya dan Wahabi, filosof itu sudah jarang muncul. Ini subjektif saya ya. Misalnya tadi berkaitan dengan pertama, apakah hukum kausalitas itu, sebab akibat itu kalau di kalangan mereka kan, kalangan Mu'tazilah dan lain-lain itu ya hampir 99% mempercayai itu sebagai fondasi kehidupan. Mungkin hanya 1% saja intervensi Allah di situ. Dan sebetulnya Al-Quran mendukung itu. Kalau kita bicara misalnya tentang api, dari mungkin 6 miliar manusia, mungkin
5 miliar 999 juta sekian, kalau dibakar dengan api otomatis gesang semua, kecuali Nabi Ibrahim itu cuma satu gitu. Nah, tapi yang dipakai oleh mereka yang 99% itu sebagai pola kehidupan untuk kemajuan. Kemudian tadi berkaitan dengan perbuatan baik. Bukankah di Al-Quran juga disebutkan al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin, bahwa kebaikan-kebaikan itu berasal dari Allah. Dan biasanya kalau kita ngomong kemudian kita pidato diakhiri dengan kalau yang baik dari Allah dan yang jelek dari kami gitu sebagai manusia. Nah, apakah ini juga bagian dari mendukung pola Mu'tazilah tadi? Dan mungkin saya punya pendapat pribadi bahwa ya dalam pandangan mazhab seperti ini hibrid antara Mu'tazilah dengan Sunni atau Ahli Sunnah wal Jamaah itu sudah waktunya untuk ibaratnya dihibridkan, digabungkan. Mana yang Mu'tazilah bisa kita ambil, kemudian mana yang Ahli Sunnah yang bisa kita ambil, ya kita ambil. Itu untuk kemajuan kita semua. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, yang ingin saya tanyakan yang tadi terkait ketaatan pada suami. Bagaimana pendapat antum ketika ada pandangan seperti ini? Jadi di masyarakat awam itu, masyarakat umum, tidak keseluruhan laki-laki itu bisa menjadi tauladan, bisa menjadi pemimpin yang baik dan memiliki pemahaman agama yang benar seperti itu. Nah kemudian akhirnya dalam berumah tangga ada kasus-kasus di mana ketika laki-laki itu memerintahkan hal-hal yang buruk kepada wanitanya gitu, atau misalkan dia melakukan tindak kekerasan kepada istrinya seperti itu. Nah kejadian-kejadian ini kemudian menghasilkan pandangan bahwa ketaatan mutlak itu hanya kepada Allah. Sama halnya ketika seorang anak diwajibkan untuk berbakti kepada orang tuanya, tapi ketika orang tuanya memerintahkan hal-hal yang musyrik seperti itu, kita dianjurkan oleh agama untuk menolak, diperintahkan oleh agama untuk menolak seperti itu kan. Jadi ada konsep kalau ketaatan itu hanya mutlak kepada Allah, bukan mutlak kepada makhluknya. Nah, sedangkan konsep ini itu berpotensi menjadi ujung-ujungnya seperti tadi, misalkan ketika ada ajakan dari suami kemudian menolak, atau ada perintah dari suami menolak karena menganggap bahwa ketaatan mutlak itu kepada Allah, seperti itu. Terima kasih Ustadz. Pak Sutarwan ya, Pak Sutarwan luar biasa ya. Pertanyaannya itu kualitas penguji disertasi. Luar biasa. Ya, rasionalitas dan kemajuan negara. Betul nggak semua negara yang maju itu kaya? Atau apa ukuran negara maju itu? Makmur, kaya? Apakah semua negara yang maju karena kekayaannya itu rasional? Kan juga tidak juga. Tapi taruhlah rasionalitas mendukung kemajuan negara, itu tidak pernah kita bantah. Tapi Islam itu juga mendukung tinggi nilai-nilai rasionalitas, sebab akibat, kausalitas, tapi tidak memutlakannya. Maksudnya tidak memutlakannya, rasionalitas dihargai setinggi-tingginya, pelajaran ilmu-ilmu al-ulum aqliyah wa tajribiyah itu didorong betul dan menjadi hukumnya fardu kifayah, wajib atas komunitas. Jadi kalau misalnya Anda salah satu dari kita
belajar ilmu pertanian, berarti hukumnya apa? Apa? Fardu kifayah. Jangan fardu kifayah itu jangan diartikan contoh fardu kifayah, sholat jenazah. Yang lain mandikan jenazah. Yang lain menguburkan jenazah. Yang lain mengantarkan jenazah. Kan gitu. Kan gitu. Dikira Islam itu berhubungan hanya dengan jenazah. Nah, gitu. Nah, hukum belajar pertanian itu fardu kifayah. Ketika Anda belajar ilmu pertanian, berarti Anda sedang menggugurkan dosa komunitas terdekat Anda. Bahkan mungkin satu desa. Betul ya? Nah. Jadi sangat dihargai. Rasionalitas dihargai, dijunjung tinggi, tapi bukan rasionalisme. Mu'tazilah itu rasionalisme. Kebenaran hanya dicapai hanya pada rasional. Ya. Contoh, tadi belum selesai tadi, 4 hidayah manusia. Tadi pertama tadi apa? Insting. Ya, insting diberi ya, SOP-nya manusia dikasih potensi insting. Terus yang kedua, panca indera, al-hawasul khamsah. Ya. Itu sebagai salah satu sarana masuknya ilmu. Pengukur kebenaran. Ternyata kebenaran itu tidak mutlak bisa ditentukan oleh panca indera. Banyak hal yang keliru akhirnya. Contoh misalnya, mata nggak bisa melihat meja di balik tembok, bintang terlihat kecil. Terus ini gelas ada airnya, saya masukkan pensil, terlihat pensil yang lurus itu kelihatan bengkok. Menurut siapa? Perspektif siapa? Laki-laki atau perempuan? Gitu. Gitu. Sama aja mau perspektif laki-laki perempuan, panca indera akhirnya melihat sesuatu itu tidak seperti apa adanya kan gitu. Ya kan? Banyak gitu. Oke, maka diperlukan hidayah yang ketiga, petunjuk yang ketiga. Apa? Akal. Akal. Tapi orang muslim tidak berhenti di situ. Kalau orang yang ateis, sekuler dan seterusnya sudah selesai di sini. Ini tingkatan pertama. Makanya dalam akidah itu epistemologi, babul ilmi. Kalau dalam fikih babu toharoh, dalam akidah babul ilmi. Masalah epistemologi. Nah, di situ akal yang ketiga ya. Akal manusia itu juga berbeda-beda, tingkat menalarnya berbeda-beda. Rasional menurut pelawak tidak sama rasional menurut politisi. Pebisnis dan ulama beda. Anda yang misalnya ya, Anda ini seorang rasional, ya, rasionalis pebisnis. Ya. Dikasih tugas dan politisi, dikasih target sama presiden. Anda jadi menteri pengembangan kawasan daerah tertinggal. Saya kasih target 2 tahun untuk memajukan kawasan mana misalnya, yang masih tertinggal mana? Papua misalnya. Kasih waktu 2 tahun. Gimana cara Anda? Untuk memajukan, meramaikan dan menghidupkan kawasan itu, kawasan hutan lah. Entah itu di Papua, entah itu di Sumatera, di Jawa atau di Kalimantan, dipilih satu ini. Ini kawasan dengan lebar 1 km persegi. Sekarang 2 tahun atau 1 tahun, sekarang cuma 1 kilo misalnya. Gimana caranya? Kalau ahli maksiat
rasionalnya. 1 tahun, oke. Saya minta investor masuk ke sini, daerah ini, untuk menghidupkan kawasan, untuk membangun tempat hiburan. Rasional enggak? Rasional. Berarti sepakat ya dengan ahli maksiat. Apapun akan diinikan, kan intinya itu. Kawasan itu jadi ramai, hidup, ekonomi bergerak, berkembang, selesai. Itu logikanya, rasionalitasnya ahli maksiat. Tercapai karena yang hobinya itu, dan itunya pikirannya yang ada di kepalanya cuma itu, cepat. Kalau ahli taat, ahli to'ah, apa rasionalnya? Buat pesantren, gontor contohnya, namanya aja gontor, gon kotor, tempat kotor. Kotor apa? Bukan kotor banyak sampahnya, enggak. Kotor spiritualnya. Molimo ada semuanya di sana. Molimo itu madon, maling, madat, minum, main. Ya. Jadi main perempuan, main judi, main botol, mabuk maksudnya. Terus main ganja, main nyolong, merampok, dan seterusnya itu. 5 kejahatan itu full ada di sana. Didirikan pondok. Agak lambat sedikit dari TK, TPA, Taman Pendidikan itu, menghidupkan kawasan. Dengan itu akhirnya kualitas pendidikannya bagus, orang-orang berdatangan dari luar daerah, sebelum Indonesia ada kan, sudah ada itu Gontor, 1924, 26. Ya, Indonesia baru ada 1945. Ekonomi juga bergeliat. Santri datang dari luar pulau, luar daerah, luar pulau, luar negeri. Bergeliat semuanya. Ya. Ekonomi bergeliat sampai orang lebih kenal Gontor daripada kecamatannya. Kecamatan Gontor itu apa? Melara. Kamu dari mana? Melara. Gak tahu, orang Indonesia gak tahu Melara. Kamu dari mana? Gontor. Tahu, orang Malaysia tahu Gontor juga. Kamu dari mana? Ponorogo. Orang Turki gak tahu Ponorogo itu di mana. Tapi Gontor tahu. Apalagi yang sudah ke Gontor pasti tahu. Orang Malaysia gak tahu Ponorogo. Banyak yang gak tahu. Gontor Indonesia kan. Gontor adanya di Indonesia langsung. Begitu. Ya. Itu contoh. Ya. Rasional menurut siapa? Akal-akalan siapa? Ya, gitu. Beda akalnya ahli maksiat dan akalnya ahli taat, ahli taat. Di kalangan Islam Syiah yang masih mempertahankan rasionalitas. Dalam satu sisi dibenarkan dan di banyak sisi juga tidak dibenarkan karena banyak sekali ya ajaran-ajarannya tidak rasional. Rasional itu karena ya ada persenjataan, ada pelajaran ini, tapi orang yang rasional, profesor yang menguasai nuklir, yang menguasai ilmu-ilmu teknologi, apakah dia Syiah yang taat? Nanti dulu. Jadi itu klaim yang terlalu spontanitas Pak Sutarwan. Nah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu, kebenaran mutlak itu berasal dari Tuhanmu. Kamu langsung dikasih SOP-nya, perangkatnya untuk menilai benar salah itu langsung tanpa ikut insaf. Kajian di Insis tahu bahwasanya mencuri itu jahat, buruk. Berbakti kepada orang tua itu baik. Memberi orang tua
memberi sedekah itu baik, itu sudah otomatis tahu. Ya. Baik buruk berasal dari Tuhan. Baik berasal dari Tuhan, apalagi ceramah kiai-kiai. Ini maksudnya berbeda. Keburukan maksudnya apakah Tuhan tidak mampu melakukan keburukan, menciptakan keburukan? Keburukan menurut siapa? Nah, makanya tanda kutip. Jadi orang pun marah. Misalnya dalam perdebatan ada bencana, gunung meletus atau leukufasi. Ya, leukufasi yang tanah begitu itu diazab. Oh, jangan ngomong diazab dong, kasihan orang sudah mati terus kemudian disalah-salahkan. Ya terus diapain? Ya kan diazab itu memang ada azab. Bukan berarti kan dia diselamatkan supaya tidak memperpanjang maksiatnya. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah. Siapa tahu ketika diazab dia meninggal dan itu dia masih muslim dan masuk surga. Karena Allah ingin menyelamatkan itu. Jadi bagi orang yang suka bermaksiat dipersempit, diperpendek durasi kemaksiatannya dengan mengambil nyawanya. Kasih sayang Tuhan. Bagi yang soleh dimatikan dengan adanya musibah itu, ya. Supaya apa? Supaya cepat ketemu Tuhan, ketemu Allah. Cita-cita seorang muslim itu cepat ketemu Allah. Ya kan? Yang diimpikan. Ya daripada ketemu orang-orang yang gak jelas ini. Ya kan begitu. Jadi sebaiknya melakukan hybrid, Mu'tazilah plus Ahlu Sunnah, begitu Pak ya. Tadi saya belum kritik ya, belum kritik banyak tentang ini. Ini tadi ada 2 slide yang belum saya tampilkan. Ya. Jadi rasionalitas Mu'tazilah itu mengurangi integritas atau keumuman ilmiahnya Islam. Jadi Mu'tazilah itu akhirnya mengharuskan wahyu tunduk mengikuti kehendak akal. Ya, ini kan aja ya. Saya tambahi aja. Ini karena pertanyaannya selevel penguji disertasi, maka saya harus buka catatan untuk menjawab pertanyaan Pak Sudarwan itu. Wahyu harus tunduk mengikuti kehendak akal, prasangka dan cara pandang manusia. Misalnya konsep baik buruk menurut Mu'tazilah. Al-husnu wal qubhu berbasis akal. Ketidakberdayaan Tuhan melakukan hal-hal yang tanda kutip buruk. Ya. Dan terus siapa yang menciptakan gempa, gunung meletus? Siapa yang memerintahkan? Maksud ustadz-ustadz itu yang baik berasal dari Allah, yang buruk dari saya. Itu tawadhu. Ya perbuatan manusia itu ya tadi seperti bunuh diri tadi. Itu siapa yang melakukan? Manusia, kehendak manusia. Tapi kemampuan untuk melakukan itu berasal dari Tuhan. Tapi kemampuan itu digunakan yang buruk. Iya kan? Kamu diberi kekuatan, masa muda kekuatan. Digunakan untuk apa? Main bola, habis untuk yang mubah-mubah saja, terlalu sehat badannya, tapi nggak ngapa-ngapain. Punya kekuatan untuk mengajar, untuk membangun, untuk merusak juga perlu kekuatan. Untuk memecah belah juga perlu rasionalitas. Untuk membuat orang marah itu harus perlu kumpul. Target-targetnya jelas. Daya rusaknya apa? Itu perlu meeting juga.
penjahat itu untuk merampok juga perlu meeting. Rasionalnya perampok beda dengan rasionalnya polisi. Polisi harus tahu ilmunya maling supaya bisa nangkap maling. Nah, begitu kan? Itu rasional. Masa polisi nggak tahu ilmu maling kan gitu. Nah, gitu. Nah, ketidakberdayaan Tuhan melakukan hal-hal yang buruk, tanda kutip. Ya, buruk menurut manusia. Manusia yang rasionalnya terbatas. Konsep ihbat wa takfir, surga dan neraka ditentukan oleh akal. Tadi yang saya tadi, berdasarkan catatan keluarga, si mayit akan masuk surga. Gitu. Karena kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Itu konsep teori al-ihbat wa takfir versi Mu'tazilah. Penghargaan berlebihan terhadap akal mendominasi prinsip-prinsip keimanan Mu'tazilah yang 5, al-usulul khamsah. Seperti prinsip tauhid dan seterusnya ini, ya. Dan ini nanti akhirnya mereka menolak takdir, menolak siksa kubur, menolak syafaat Nabi. Syafaat Nabi itu ditolak karena masa orang fasik tidak dihukum gara-gara ada kedekatan dengan Nabi dapat syafaat kan gitu. Orang dalam lagi yang disalahkan kan gitu. Nah, begitu. Jadi dia hanya percaya pada fisika, enggak percaya pada metafisika. Sam'iyat tidak dipercaya lagi. Menjadikan akal sebagai hakim tunggal yang berkuasa dalam menentukan permasalahan akidah. Sehingga masalah keimanan yang sebelumnya sederhana menjadi rumit dan spekulatif. Tunduknya wahyu pada hukum akal. Seperti terlihat jelas pada konsep khalqul Quran, nafyu ru'yatil bari yaumal qiyamah, menganalogikan yang gaib, yang metafisik dengan sesuatu yang fisik, empiris. Al-qiyasul gaib ala syahid. Sehingga pada akhirnya menyeret Mu'tazilah pada pendapat tidak kekalnya surga dan neraka serta berhentinya pergerakan para penghuninya. Seperti yang dikatakan Abul Hudal Al-Allaf. Dengan metode ini mereka juga menyatakan konsep ihbat wa takfir. Begitu Pak ya. Jadi tidak bisa dihybrid antara kebatilan dan kemungkaran. Ini sebenarnya masih panjang. Ini baru saya menyampaikan 21 dari 31 slide. Masih 10 slide lagi. Dan itu tidak mungkin disampaikan. Makanya saya potong sampai di sini saja. Sementara pertanyaan kedua, siapa tadi? Nisa. Apa? Ihsan. Ketaatan pada suami itu perintah agama. Ketaatan pada suami itu ketaatan kalau suaminya memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak melanggar syariah. Gitu. Jadi gitu, itu pahala, itu ibadah. Gitu. Kalau memang dia tidak sesuai dengan perintah Allah, ya enggak perlu dipatuhi, ya tidak perlu dipatuhi. Ketaatan mutlak pada Allah, bukan pada manusia. Makanya itu tidak mutlak. Perintah Allah mutlak untuk taat pada suami selama ya itu syarat dan ketentuan berlaku, tidak melanggar syariah, tidak melanggar akidah, tidak melanggar akhlak seorang muslim. Baik, sesuai ketentuannya. Jadi betul tidak semua laki-laki mempunyai kualitas kepemimpinan yang baik, tidak semua laki-laki mempunyai ilmu yang mumpuni, tidak semua laki-laki mempunyai kedewasaan, leadership, terus kekuatan, beda-beda kekuatannya laki-laki. Makanya cari laki-laki yang baik.
Ini banyak laki-laki yang baik. Apa contoh kebaikannya? Ikut insaf. Iya kan? Banyak. Nggak usah ini. Oh, berarti married is scary. Wah, kena lagi. Gimana dong? Nanti saya nggak bisa sholat tahajud kalau saya sudah berumah tangga. Setan itu juga terlihat soleh. Wah. Ya kan ya? Takut menikah gara-gara takut nggak bisa sholat tahajud. Padahal pahala itu ketika berhalangan tahajud karena berhubungan suami istri itu juga berpahala besar. Hadisnya ada kok. Hadisnya ada. Itu ya. Terus suami melakukan KDRT. Tidak semua suami melakukan KDRT. Ada juga istri yang melakukan KDRT. Loh, jangan ketawa, ini betul. Statistiknya ada. Di negara-negara seperti Kanada, Amerika, di Indonesia sudah mulai. Meskipun persentasenya masih sedikit dan mudah-mudahan tidak berkembang. Istri minta, itu kan banyak berita itu. Minta tolong kepada preman-preman, bayari untuk bunuh suaminya. Terus istri meracuni, naudzubillah, semuanya itu. Kejahatan itu tidak berjenis kelamin. KDRT, suami, sehingga makanya selalu berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqni zaujan sholihan aliman. Apalagi jamilan. Wah, semuanya kriteria Nabi itu semuanya disebutkan gitu. Dan kasih sayang, muhibban, dan seterusnya, dan setia, dan banyak sekali. Ya kan doa gratis, nggak apa-apa, berdoa aja. Diketuk terus pintu langit pasti dibuka. Oke? Ya. Jadi memang nggak usah terlalu terlibat. Apa itu terlibat dan melibatkan prasangka, terprovokasi dengan seruan-seruan feminis tentang berkeluarga. Dulu banyak orang yang pendidikannya tidak terlalu tinggi, tapi cepat dewasa, berani hidup, memulai hidup baru. Baru S1 menikah, selesai menikah. Bahkan sebelumnya SMA, sudah berani nikah, lulus SMA. Sekarang S1 belum berani, untuk S2. Kenapa kamu S2? Biar nggak dikatakan nganggur. Jadi sekolah itu memperpanjang masa kanak-kanak. Ya. Sebagiannya seperti itu. Makanya negara harus turun tangan untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita sehingga menghasilkan warga negara yang baik, hamba Allah yang berkualitas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.